Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah Rasul itu bisa apa saja, tidak semuanya dengan izin Allah. Hasil seorang Rasul tidak pernah melakukan apapun kecuali dengan bimbingan Allah. Tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya, berdasarkan kemauannya, tapi semua adalah berdasarkan kemauan yang menyuruhnya, yaitu kemauan Allah. Nah, pada ayat berikut ini akan kita baca bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada orang-orang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa anzir bihil ladhina yakhafun. Wa anzir bihil ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, bihi dengannya. Wa anzir, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad, bihi khawif, maksudnya berikanlah peringatan, bihi dengan Al-Quran, bil Qur'ani, maksudnya dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna, engkau berikan peringatan, alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru, takut nanti mereka dikumpulkan, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, pada keadaan tidak ada untuk mereka min dunihi, selain Allah, ay ghairahu, maksudnya selain Allah tidak ada waliyun, seorang penolong, yang suruhum, yang bisa menolong mereka, wala syafi'un, dan tidak ada memberi pertolongan syafaat, yashfa'u lahum, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Wa jumlatun nafi, dan jumlah nafi laisa lahum di sini ini halun min dhamiri yuhsyaru, sebagai tarkib hal min dhamiri yuhsyaru, maksudnya dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki penolong, itu maksudnya. Wahia mahallul khaufi, dan dia yang dimaksud di sini, yang dimaksud mahsyar di sini adalah mahallul khaufi, adalah tempatnya takut. Wal muradu bihim, yang dimaksud di sini mereka adalah al mu'minun al asun, orang-orang mukmin yang melakukan maksiat, orang-orang mukmin yang masih maksiat. Berikan peringatanlah kepada mereka, la'allahum yattaqun, agar mereka takut Allah, kepada Allah, biyatla'ihim, dengan berhentinya mereka, amma hum fihi, dari perbuatan yang mereka masih bergelut di dalamnya, wa amalit ta'ati, dan agar mereka melakukan ketaatan. Ayat ini
perintah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang-orang Islam yang masih maksiat aja, yang masih melakukan kemaksiatan terus-menerus. Berikanlah peringatan kepada mereka, wahai Muhammad. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini. Hadirin sekalian, Al-Quran memang punya faedah atau punya kegunaan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang maksiat dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu kabar gembira bahwa nanti orang-orang yang bertakwa takut kepada Tuhannya, mereka akan dikumpulkan, digiring ke surga. Digiring, saudara. Barisan budan mana? Barisan halaqul farija mana? Digiring ke surga. Ini kabar gembira. Kabar gembira namanya tabsyir. Ada juga kabar yang kabarnya merupakan kabar yang menakutkan. Kabar yang menakutkan di sini dalam Al-Quran ini mukhatabnya atau tujuannya adalah kepada orang-orang yang masih maksiat. Orang maksiat ada dua. Ada orang yang maksiat dia dalam keadaan kafir, ada orang yang maksiat tapi dia mukmin. Ayat ini ayat peringatan untuk orang-orang mukmin yang masih melakukan maksiat. Berikanlah peringatan kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang masih maksiat. Takutlah kalian, ini dalam Al-Quran, takutlah kalian kalau nanti dikumpulkan kepada Tuhan kalian, dikumpulkan dalam keadaan tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Jelas di sini yang dimaksud adalah bukan takut tentang mahsyarnya, bukan takut tentang dikumpulkannya, bukan. Karena ada keadaan orang-orang, saudara, yang nanti ketika dibangunkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur, justru dalam keadaan senang bahagia. Apalagi orang yang meninggalnya dalam keadaan ihram. Orang yang meninggalnya masih dalam keadaan ihram, belum tahallul, mau itu ihram umroh ataupun ihram haji, dia masih nawaitul hajjah wa ahramtu bihi, atau dia masih nawaitul umrota wa ahramtu biha, mulai ambil mikot baru tawaf misalnya meninggal, maka itu nanti Allah bangkitkan masih dalam keadaan ihram, belum tahallul. Makanya orang laki-laki waktu meninggal dalam keadaan masih ihram, belum tahallul, Bapak Yu. Kalau Bapak Yu kan udah tahallul kemarin ya, udah balik sini, udah tahallul, nanti belum dalam keadaan tahallul baru tawaf meninggal, maka tidak boleh dipocong, jadi dibuka kepalanya orang laki-laki. Kenapa? Karena ihramnya belum batal dan dia nanti dibangkitkan masih dalam keadaan ihram. Ihram itu artinya melaksanakan umroh itu atau haji itu dia masih tetap labbaik Allahumma labbaik, saya datang ya Allah, saya penuhi panggilanmu. Jadi memang dia tamu Allah, dan nanti dibuka itu kepalanya. Ini menandakan bahwa ini orang-orang yang memang diundang sama Allah. Enak nggak tuh yang begitu? Enak, itu belum tahallul, nggak boleh ditutup kepalanya, haram. Jadi gimana? Biarin begitu, dia masih dalam keadaan ihram. Untuk orang laki-laki yang meninggal saat belum tahallul. Tapi kalau perempuan biasa, karena perempuan memang saat ihram kan wajib wajib ditutup kepalanya. Begitu juga keadaan orang-orang lain, bukan yang sedang ihram tapi orang-orang mukmin yang taat. Orang-orang mukmin yang taat, orang Islam yang taat, ketika dibangkitkan, maka mukanya ini adalah muka yang berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Pada hari itu wujuhu yawma idzin na'imah, pada hari itu muka mereka berseri-seri. Lisaiha radiyah, karena upaya mereka atau usaha mereka dulu ibadah di dunia ini benar-benar menyenangkan. Maksudnya ila rabbiha lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah, karena tujuan yang ada di surga. Jadi bangun dari kubur udah senang aja, udah senang berseri-seri. Dikumpulkan di masyarakat nggak masalah. Emang itu yang saya tunggu-tunggu, daripada kumpul nungguin BLT antri segala macam mana panas, mendingan kumpul di sini masyar nungguin surga. Saya senang. Ada yang begitu. Memang keadaannya gitu. Artinya di sini
Takutlah nanti ketika dikumpulkan di mahsyar, ini bukan mahsyarnya yang ditakutin. Yang ditakutkan itu di mahsyar, tapi nggak dapat penolong, tidak ada orang yang memberikan syafaat. Nah, ini peringatan untuk orang-orang Islam yang masih maksiat, untuk orang-orang yang belum juga berhenti maksiat, ya dia ngakunya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih terus aja maksiat, maka berikanlah peringatan, awas nanti kamu dikumpulkan tapi kamu gak memiliki penolong selain Allah, cuma Allah yang menolong kamu. Awas nanti kamu dikumpulkan, saat dikumpulkan kamu tidak memiliki orang yang bisa memberikan syafaat. Boro-boro memberikan syafaat, baca salawat aja gak pernah. Boro-boro diberikan syafaat oleh Rasulullah, ngelakuin perintah Rasulullah suruh sholat sehari 5 kali aja, dia gak pernah. Itu perintah wajib dari Rasulullah, gimana mau dapat syafaat? Hati-hati nanti kalau dibangkitkan dan kamu dikumpulkan, hati-hati dalam keadaan tidak memiliki penolong dan juga tidak memiliki orang yang memberikan syafaat. Satu-satunya nanti yang diharapkan saat mahsyar itu pertolongan, ya pertolongan dari Allah. Cuma gimana mungkin bisa ditolong oleh Allah sementara di dunianya nggak kenal sama Allah. Yang memberikan syafaat itu memang ada banyak. Syafi' di sini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Ulama menyebutkan yang memberikan syafaat itu paling tidak ada 4 kelompok atau 4 orang. Yang pertama yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi. Para nabi ini juga memberikan syafaat betul kepada umatnya yang masih ada maksiatnya, bisa diberikan syafaat. Tergantung dia ingatnya sama nabi, dia nirunya nabi banyak apa enggak. Kalau nirunya nabi dikit, ya berarti nanti datangnya pertolongan nabi agak lama dikit, agak lama, ya sehari 2 hari baru nyampe, ya seharinya 1000 tahun 2 hari 2000 tahun. Tapi kalau masih maksiat, di dunianya dia kenal betul sama Rasulullah, benar-benar baca selawat dan juga meneladani Rasulullah, perintah-perintah Rasul seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dilaksanakan, cuma dia memang ada maksiatnya, ini dapat syafaat cuma ada cepetan. Kenapa ada cepetan? Orang dia kenal sama Rasulullah, ini syafaat. Pertama para nabi bisa memberikan syafaat. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat malaikat yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat, itu bisa memberikan syafaat. Kita kan sering ini mengirim Fatihah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal karubiyyin. Itu malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah, malaikat muqarrabin, malaikat karubiyyin, malaikat-malaikat yang lebih dekat lagi, bukan cuma muqarrabin tapi karubiyyin, lebih dekat lagi. Karubiyyin ini menurut satu penjelasan ulama, karubiyyin ini malaikat yang ada di sekitar arsy. Yang mikul atau yang manggul arsy itu ada 8. Nah, nanti di sekitar itu ada malaikat karubi. Ini malaikat-malaikat yang tidak pernah berhenti memandang Allah dan takutnya kepada Allah benar-benar. Yang jelas mereka takut, orang langsung melihat keagungan Allah. Kalau kita kan nggak melihat Allah ya, tapi kita bisa takut pada Allah, hebat tuh. Orang Bintaro nggak pernah melihat Allah tapi takut sama Allah, rasanya Allah ngawasin aja, berarti lebih-lebih daripada malaikat. Malaikat mah wajar takut orang ngelihat langsung, tapi kita kalau bisa takut kayak malaikat itu udah hebat, itu udah umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Lebih hebat lagi, itu yang dibanggakan oleh Allah. Ada umat yang nggak pernah melihat Allah, tapi takutnya benar-benar takut pada Allah. Itu Allah lebih banggakan dibanding malaikat. Karena malaikat wajar takut karena melihat Allah. Ini nggak pernah melihat Allah tapi takut, nggak pernah melihat neraka tapi takut banget neraka, nggak pernah melihat surga tapi pengen banget masuk surga dengan cara ibadah, dengan cara menjauhkan maksiat. Nah, ini umat-umat Nabi Muhammad yang Allah banggakan yang seperti ini. Nah, malaikat karubiyun, ada malaikat muqarrabin, itu juga punya hak, Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. 2. Yang ketiga, ada yang bisa memberikan syafaat, yaitu aulia. Aulia itu kekasih-kekasih Allah, para wali. Para wali, kekasih-kekasih Allah yang dekat sekali dengan Allah. Dia bahkan bukan hanya ibadah lahiriahnya saja, tapi ibadah batinnya
itu kencang terus sama Allah. Kalau ibadah lahiriah mungkin kadangkala para wali ini biasa aja, sholat cuma sholat biasa 5 waktu, nggak nambahin lagi. Puasanya juga puasa biasa, nggak ada tambahan puasa sunnah. Mungkin ada yang seperti itu, tapi ibadah hatinya kencang. Apa itu ibadah hati, saudara? Iman, ibadah hati. Keimanannya dalam hati benar-benar kencang. Kalau dia disebut tu'minu billah, iman kepada Allah, benar-benar iman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu wujud, kidam, bahkan Allah itu benar-benar punya sifat basar, melihat, Allah punya sifat sama, mendengar, dan dia merasakan bahwa Allah ngawasi dia terus. Itu hati, dan itu nggak bisa kelihatan, saudara, di hati doang. Itu keimanan, ibadah hati. Yakin, ibadah hati juga. Yakin pada pemberian Allah, yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan ibadahnya, tidak akan menyia-nyiakan dia yakin, sehingga cuma ngandelin Allah doang. Ini ibadah hati namanya yakin. Ada ibadah hati iman, ibadah hati yakin, ada ibadah hati qanaah. Nah, kelihatan qanaah nggak ada rukunnya. Apa rukun pertamanya duduk, apa rukun pertamanya rebahan gitu, qanaah, rebahan, nggak kelihatan. Ibadah hati. Sebagian wali-wali ada yang ibadah lahiriahnya kelihatan biasa, tapi ibadah hatinya kencang. Dan itu yang tahu cuma sama wali. Dan kalau lagi rame-rame, dia nggak kelihatan juga kadang-kadang. Adanya di pojokan. Ya, ada di pojokan, kadang-kadang ya rombongan kiai-kiai yang ustadz-ustadz yang berkatnya gede-gede tuh disediain tempat duduk khusus, ya berkatnya juga lain, parsel lain, sate lain, tapi dia di pojok, nggak ada yang ngopenin. Tapi itu bisa juga wali. Kenapa? Ibadah hatinya. Karenanya guru saya Kiai Yahya Khalil Stakuf, waktu saya ngaji pasaran, waktu itu ngaji Qomil Tugian kalau nggak salah, beliau bilang jangan sembarangan sama orang, karena boleh jadi orang ini adalah, setiap orang ini bisa punya potensi atau bisa jadi dia adalah wali. Kelihatannya dia biasa-biasa saja, tapi kita nggak tahu ibadah hatinya itu yang kencang. Itu yang membuat jadi min jumlati auliyaillah, jadi termasuk wali-wali atau kasih-kasih Allah. Nah, kasih-kasih Allah yang seperti ini, yang sangat dekat dengan Allah, ini juga Allah berikan hak buat memberikan syafaat, bisa nolongin kita. Ya, wali songo juga bisa itu, yang sering ziarah wali songo misalnya, atau wali-wali yang lain. Kemudian satu lagi, alim atau jamaknya ulama. Ulama juga bisa memberikan syafaat. Ulama itu ketika nanti dikumpulkan daripada mau masuk surga, antri semuanya, mana orang-orang yang mati syahid masuk surga semuanya. Malaikat bilang gitu, masuk surga orang mati syahid. Mana ahli puasa masuk surga semuanya, masuk surga. Mana orang ahli sholat, ahli sedekah masuk surga semuanya. Orang-orang alim belum dipanggil. Orang-orang alim, ya orang-orang yang di dunianya ini justru punya peran, ini nggak dipanggil-panggil semua surga. Sebagian dari orang alim ini kata Rasulullah protes. Ini disebut, ini hadis ini disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Rasulullah, sebagian orang alim ini protes, ya Allah, ini kapan nih kita dipanggil? Kami kapan dipanggil? Itu orang yang mati syahid, dia bisa berani turun ke medan perang, itu gara-gara kami yang ngajarin, kata orang alim. Itu gara-gara kami yang ngajarin keutamaan mati syahid. Yang pada bisa sedekah ini rajin jadi sergap, jadi dia benar-benar pengen sedekah di dunia karena tahu keutamaan sedekah, itu ya gara-gara kami yang ngajarin dia. Yang ahli puasa juga begitu, ahli sholat itu gara-gara kami. Lah kapan kami dipanggilnya ini? Kata orang-orang alim, ulama, kelompok ulama itu sebagian ada yang interupsi, sebagian ada yang protes. Kata Allah, diam-diam di sini. Antum indi kamala ikati, kata Allah. Antum indi kamala ikati fashfa' liman syi'ta. Engkau di sisiku, kata Allah, wahai alim, wahai jumlah ulama, sekumpulan ulama, engkau di sisiku seperti malaikatku, maka kasih syafaat orang yang engkau kehendaki. Ini orang-orang alim bisa memberikan syafaat, saudara. Nanti ada yang Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang punya tafsir Jalalain, ini ada yang kenal kita. Amin ya Allah.
Amin aja mungkin RW. Ada yang kata, oh ini tiap malam Sabtu. Kalau kadang-kadang kalau hujan juga pre. Oh ini yang tiap malam Sabtu baca Irsyadul Ibad tuh orang-orang alim tuh yang mengarang kitab. Ini bisa punya syafaat juga, punya hak syafaat. Pokoknya nenteng-nenteng kitab aja Bang Agun. Mau kitab apa kek? Jadi ini ketahuan sama orang alim, ini bocah nenteng-nenteng kitab, paham kali ini. Yang penting kelihatan sama orang alim, wah kitab saya di bawah itu. Jadi ada bekas tangannya. Nanti waktu di akhirat, kalau kita masih ada di antrian lama banget ngantri, belum, jangan sampai masuk neraka deh, jangan. Cuma ngantrinya lama. Begitu ngantrinya lama, ada pengarang Irsyadul Ibad Syazainuddin. Mari sini. Lama banget sini. Mana Mualif? Kemana sih? Udah ikut saya. Cepet akhirnya. Jadi ada prioritas. Iya, ordal. Iya, punya jalur khusus. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang punya tafsir jalan ini. Ini ulama, min jumlatul ulama. Ulama bisa memberikan syafaat. 4 bisa memberikan syafaat, dan yang tidak disebutkan secara khusus seperti ini. Jadi 4 jenis atau 4 kelompok orang ini ada yang sifatnya ini personal atau individual, yaitu bapak bisa memberikan syafaat kepada anaknya, anak juga bisa memberikan syafaatnya kalau sudah selesai sama dirinya. Maksudnya ada bapak misalnya, dia sudah selesai dengan dirinya, maksudnya dia sendiri udah nggak punya tanggungan, dia sendiri udah termasuk orang-orang baik yang udah nggak punya dosa, udah bebas, maka bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Anak juga begitu, anak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya kalau anak ini memang udah selesai, artinya sudah tidak punya tanggungan, dia juga termasuk orang-orang yang Allah pilih, ini bisa kenal sama bapaknya. Begitu sebaliknya saudara juga begitu. Jadi gambaran di Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi, itulah hari di mana seseorang berlari dari saudara, wa ummihi wa abihi, berlari dari ibu dan dari bapaknya. Ini gambaran buat orang-orang kafir. Ini pentingnya kita ngaji tafsir. Jadi mana ayat buat orang-orang kafir, mana ayat buat orang-orang mukmin. Dan masing-masing itu cuma bisa kita ketahui dengan pendapat ulama, ya ulama tafsir. Ulama tafsir bukan sembarangan pendapat, tapi berdasarkan riwayat hadis. Namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir yang diambil atau disusun berdasarkan hadis. Tafsir Jalalain termasuk ini, tafsir bil ma'thur. Berikanlah peringatan kepada orang-orang mukmin, orang Islam yang masih maksiat, hati-hati nanti kamu dikumpulkan tapi nggak punya penolong kecuali Allah, cuma Allah yang menolong. Makanya dari sekarang berhenti maksiat, Allah, kembali kepada Allah, taubat, berhenti dari semua kesalahan, dari semua perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau pengen Allah kasih tolong, gimana pengen Allah tolong sementara kalian gak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah? Gimana pengen Allah tolong sementara kalian di dunia gak pernah berhenti dari larangan-larangan Allah? Itu peringatan yang dimaksud pada orang-orang Islam yang masih maksiat. Dan juga hati-hati nanti dikumpulkan sementara tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Dari 4 kelompok orang tadi gak bisa memberikan syafaat juga, hati-hati. Ini peringatan untuk orang Islam yang masih terus maksiat supaya segera melaksanakan taat. Jadi berhenti, ikhlah di sini berhenti, dan ini termasuk syarat taubat. Ikhla'ihim amma hum fihi, berhenti itu stop itu leren. Tahu leren itu ya berhenti udah namanya ikhlas. Ini syarat taubat. Syarat taubat itu menyesal, setelah menyesal berhenti, setelah berhenti tekad kuat tidak akan mengulangi. Itu syarat taubat. Kalau hubungannya dengan dosa hablum minan nas, ada hak orang yang kita ambil, balikin. Taubat nggak bakal nyolong uang lagi, maka kudu balikin uang yang kemarin dicolong. Itu kalau syarat taubat untuk yang hubungannya dengan hak manusia, maka harus ada yang keempat, mengembalikan raddul madzalim, atau mengembalikan pada orang-orang yang dianiaya atau orang yang dizalimi.
Berikanlah peringatan agar mereka berhenti dari maksiat. Amma hum fihi, ini maksudnya dari maksiat yang masih mereka geluti di dunia, berhenti agar mereka melaksanakan taat, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, taat. Jadi bandingan dari maksiat ya taat ini. Orang-orang mukmin yang taat nanti sudah bisa, ya sudah selesai dan sudah pasti masuk surga. Nah, itu disebut dengan ashabul yamin, istilah lainnya. Orang-orang mukmin yang masih ada maksiatnya disebut dengan ashabul shimal. Nah, orang-orang mukmin yang sangat dekat dengan Allah sehingga bisa memiliki pertolongan atau syafaat yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, ini disebut dengan muqarrabin. Jadi muqarrabin ada dari malaikat, muqarrabin juga ada dari jenis manusia, ada juga muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farawhun wa raihanun wa jannatun na'im. Fa'amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Itu 3 jenis kelompok orang. Nah, ini adalah orang-orang yang masih dalam maksiat di dunianya. Hendaklah ingat nanti ketika dibangkitkan, hati-hati dengan padang mahsyar. Yang menakutkan bukan padang mahsyarnya, tapi yang menakutkan adalah ketika di padang mahsyar tidak memiliki penolong, tidak memiliki pemberi syafaat. Itu yang ditakutkan. Bagaimana dengan kita? Supaya kita nanti di mahsyar dikumpulkan, itu memiliki penolong, ada yang menolong kita, maka satu-satu penolong adalah Allah. Supaya kita nanti bisa ditolong dengan pertolongan Allah, maka laksanakan perintah Allah, jauhkan larangan-larangannya. Dengan pemberi syafaat, supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat ini, kita dikenal, maka kenalilah mereka, sering-sering kita bergelut dengan yang ada hubungannya dengan mereka. Dengan para wali, ya sering-sering kita membahas siyarus solihin atau sejarah-sejarah orang-orang soleh. Kalau satu tempat, satu obrolan ini dipakai untuk ngobrol orang-orang soleh, rahmatul. Kita ngobrol sambil ngopi, ngobrolin para wali, ngobrolin Allah yarham Ki Abdul Rahman Wahid misalnya yang sudah wafat, para wali yang terdahulu, ngobrolin misalnya Ki Ali Bahrus, atau yang lebih dulu lagi ngobrolin para tabi'in seperti Hasan al-Basri, ngobrol yang lebih dulu lagi para sahabat, itu orang-orang soleh semuanya. Kita bicarakan dalam satu majelis, rahmat turun, sayang Allah turun kepada kita. Dan yang diomongin insya Allah orang-orang soleh ini juga termasuk yang nanti mengenal kita, tahu itu nggak bakal bisa diingkari. Karena sedikit apapun saudara yang kita lakukan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bibir kita yang pernah ngebahas walaupun cuma sedikit, ini akan dibalas nanti di sana. Akan ada catatannya bahwa kita pernah membicarakan orang soleh, para wali, para nabi juga demikian. Kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ya banyak-banyak salawat, banyak-banyak niru nabi. Jangan niru nabi kawin 4-nya doang, tapi yang lainnya nggak pernah ditiru. Kan masih banyak sunnah-sunnah nabi. Jangan niru nabi, niru kawin 4, niru jenggot doang, yang lainnya mah enggak. Tapi minimal yang pokok-pokok itu tadi sholat, kemudian juga yang haram-haram dijauhkan, yang pokok-pokok ini sebagai teladan atau sebagai satu yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم والله أعلم بالصواب.